Penderitaan suku Bais. Dapat dilihat bahwa Bai Guanxing dan Bapak Bangsa Baize sangat dekat, sama seperti kakek nenek, yang pertama langsung menyebut mereka orang tua. Patriark Bais digelitik oleh Bai Guanxing, dan dia tidak bisa tertawa atau menangis, dia akan segera sembuh. Biar kulihat. Namun, sikap Bai Guanxing sangat ditentukan, dan dia harus melihatnya dengan matanya sendiri. Dalam keputusasaan, Patriark Baize hanya bisa mengangkat jubahnya, dan melihat bahwa kulit di dadanya hampir memborok, lebih seperti cetakan telapak tangan hitam. Tapi untungnya, seperti yang dikatakan Patriark Baize, cedera ini tampaknya telah berlalu selama bertahun-tahun dan sudah semakin membaik. Kamu anak, orang tua, aku akan hidup selama ratusan juta tahun. Aku bisa berbohong kepadamu. Dan kali ini Permaisuri Nuwa membawa harta yang paling banyak menyembuhkan, dan dia akan segera sembuh. Patriark Baize menegurnya, tetapi setelah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Bai Guanxing merasa lega, dan tiba-tiba tersedak, seperti anak kecil yang bertingkah seperti bayi, mengganggu Patriark Baize. Kamu nak, keluar dan berlatih selama bertahun-tahun, tanpa peningkatan apapun. Patriark Baize tidak berdaya. Untungnya, mereka semua adalah bangsanya sendiri. Bahkan Qin Yichen khawatir dengan luka-lukanya, dan dia merasa lega setelah menerima jaminan bersama dari Hua Jingnan dan mantan. Namun, Qin Yichen lebih peduli tentang pembangkit tenaga klan Bais yang bermusuhan yang dia lihat di sepanjang jalan. Patriark tua, klan Bais itu, kesalahan apa yang mereka lakukan? Patriark Baize dan Hua Jingnan saling memandang, dan keduanya menghela nafas, mengetahui bahwa Qin Yichen tidak boleh dirahasiakan, apalagi ini. Namun, ketika mengacu pada klan Bais yang kuat, Patriark Bais mengertakkan giginya dengan marah. Pada saat itu, lelaki tua berambut perak itu berkibar, kesal dan tertekan, seolah tak berwajah menghadapi kemuliaan klan Bais. Bajingan itu sama sekali bukan klan Baisku. Seperti yang kau lihat, mereka semua ras asing atau rumah reinkarnasi atau yang disita, ingin mengingini harta klan Baisku. Qin Yichen tercengang saat mengatakan ini. Berita ini bisa digambarkan sebagai petir dari biru. Reinkarnasi, atau rebut rumah. Tentu saja Qin Yichen tahu tentang reinkarnasi dan merebut rumahnya, dan itu bukan pertama kalinya dia melihat hal semacam ini. Tetapi dia tidak berharap itu akan terjadi pada klan Bais. Dan itu masih serangan besar-besaran. Dalam kata-kata Patriark Bais, sekarang, kecuali garis mereka, 7 wakil patriark lainnya semuanya bereinkarnasi dari ras asing. Selain itu, mereka telah beroperasi di klan Bais selama bertahun-tahun dan tidak dapat diberantas sama sekali, apalagi dibasmi. Salah satu dari 7 pembuluh darah ini jauh lebih kuat daripada yang dimiliki oleh Patriark Bais. Ternyata setelah malapetaka, umat manusia direduksi menjadi hewan murahan, dan para kurcaci diperlakukan sebagai budak. Tetapi bagaimana suku Bais bisa tidak terluka seperti yang dilihat Qin Yichen? Tetapi sebaliknya, latar belakang mereka masih bisa seperti seorang kaisar. Sejak saat itu, kaisar dari semua pihak bereinkarnasi atau merebut rumah secara langsung dan terbuka, menjadi klan Bais. Darah klan Bais mengalir di tubuh mereka, dan mereka dapat menggunakan kekuatan magis klan Bais lebih banyak lagi. Dan bahkan di depan orang luar, mereka bisa bangga dengan klan Bais. Tapi ini jelas merupakan invasi etnis yang tidak bermoral. Anda tahu, menghilangkan ras orang lain dan memata-matai ras pihak itu semuanya gelap, dan begitu tertangkap oleh deteksi, mereka pasti akan terbunuh. Namun, klan Bais yang bereinkarnasi tidak memiliki rasa takut sama sekali. Karena terlalu banyak ras yang mendambakan klan Bais, apalagi karena malapetaka, ortodoksi klan Bais, yang telah menjadi sisa-sisa dinasti sebelumnya, dapat mengalahkan mereka. Oleh karena itu, orang-orang itu dengan berani dapat menggunakan klan Bais untuk menyombongkan diri, masuk dan keluar dari tanah suci klan Bais, menjelajahi rumah harta karun klan Bais, pavilion Dao, dan bahkan reinkarnasi kuat Qifang menjadi wakil kepala klan Bais. Berat badan tinggi. Sebaliknya, Bai Guanxing dan yang lainnya lah yang menyatukan denyut nadi, yang ditekan dan layu hari demi hari. Sampai sekarang, dapat dikatakan bahwa itu bukan lawan dari sampah itu. Tidak heran mereka begitu membenci kita dan malah bertemu musuh dari klan Bais. Qin Yichen memikirkan adegan itu ketika dia pertama kali datang ke klan Bais, dan dia segera mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, Bai Chang harus menjadi yang kuat dari klan Xiawang, setidaknya itu ada hubungannya dengan itu. Hal yang sama berlaku untuk Fena yang menyambut pengadilan surgawi. Jelas, bajingan ini memiliki pendukung di belakang mereka. Itulah mengapa saya berani menjadi sangat tidak bermoral. Bahkan, keberadaan mereka mencegah beberapa klan kecil yang menginginkan klan Bais untuk terlibat. Bagaimanapun, klan Bais sangat ahli dalam semua ras, tahu segalanya, dan sangat cerdas. Mereka ingin menelan kue ini, dan mereka tidak akan memberikannya kepada orang lain. Membagi. Tak heran, Bai Guanxing tidak mau kembali, menghadapi kampung halamannya. Ia merasa sedih dan aneh. Mantan klan Bais sudah tidak ada lagi. Yang disebut kampung halaman, yang disebut suku, sebenarnya adalah musuh.
Mereka semua menginjak-injak sampah orang lain. Qin Yichen tetap diam untuk waktu yang lama sebelum gemetar. Patriark tua, berapa banyak klan yang masih setia padamu di klan hari ini? Kecuali 5 tetua. Namun, ketika menyebutkan masalah ini, Patriark Baize menutup matanya dan menggelengkan kepalanya. 2 baris air mata jatuh dari sudut matanya. Saya tidak kompeten, malu pada leluhur. Situasi orang Baize telah berlangsung selama bertahun-tahun. Faktanya, dahulu kala, nenek moyang dari Patriark Baize mengira bahwa hanya dengan membakar batu giok dan batu tidak akan membiarkan sampah itu mencemari warisan leluhur. Namun, Patriark Baize yang memiliki gagasan ini menyerah, atau dengan kata lain, berkompromi. Karena pembakaran giok dan batu berarti klan Baize telah disingkirkan dari dunia, yang setara dengan menghancurkan rasnya sendiri dan menghancurkan kemuliaan dan kebanggaan salah satu dari 10 dewa teratas. Tidak ada Patriark Baize yang berani menanggung dosa sebesar itu. Apalagi jika giok dan batunya dibakar, itu hal yang baik. Apa yang ditakutkan adalah bahwa untuk klan Baize yang asli, itu akan dibakar dengan giok dan batu. Tapi bagi sampah itu hanya sampah. Setelah semua giok dan batu dibakar, klan Baize mungkin belum dihancurkan, tapi itu bahkan lebih menyedihkan daripada kehancuran. Karena orang yang selamat bukan lagi klan Baize. Setelah itu, tidak ada anggota klan yang akan mengingat apa klan Baize yang sebenarnya. Jika itu berlangsung selama ribuan tahun, akan menjadi apa klan Baize? Mereka tidak berani membayangkan. Oleh karena itu, apakah itu nenek moyang klan Baize setelah bencana itu, atau Patriark Baize saat ini, mereka semua memutuskan untuk melawan mereka sampai akhir. Bahkan jika mereka memiliki dukungan besar di belakang mereka, bahkan jika klan Baize ortodoks sudah lemah, bahkan jika mereka masih memiliki nafas, mereka harus melawan sampah itu sampai akhir. Setidaknya, klan Baize yang asli belum terputus. Mata Qin Yichen bergetar. Tiba-tiba, dia menatap Hua Jingnan dengan suara parau. Niang, Huaxu Clan. Apakah itu juga menghadapi situasi seperti itu? Hua Jingnan menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Tetapi kesedihan dan kemarahan di mata yang cerah itu sepertinya telah membuktikan dugaan Qin Yichen. Tidak heran permaisuri Huaxu kembali ke klan Huaxu dengan penuh semangat setelah melihat langit lagi. Bahkan Qilinzi pun diurus oleh mereka,